Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang bermimpi melihat Rasulullah SAW musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih? Maka beliau SAW menjawab, malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman, sisanya mati dalam keadaan kufur. Kemudian yang mimpi bertanya, ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati? Maka Rasulullah memberikan 1 lembar kertas. Bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya, kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, fahuwa minni, maka dia termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat sore, selamat beristirahat. Mungkin yang baru pulang dari kerja, yang baru pulang dari kuliah, yang baru pulang dari sekolah, selamat beristirahat sambil minum-minum yang hangat, ya, seperti kopi, sambil rokokan, sambil nyemil dan lain sebagainya. Ada video yang beredar, video ungkapan kekecewaan dari Gus Fuad Pleret kepada Buya Yahya. Di sini saya tidak ingin mengadu domba antara Buya Yahya dengan Gus Fuad Pleret, bukan. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya di sini memberikan informasi bahwa barang siapa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka sesungguhnya dia benar-benar bermimpi Rasulullah. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Itu pernah diungkapkan oleh Rasulullah melalui dawuhnya. Lalu apa yang menjadi kekecewaan Gus Fuad Pleret kepada Buya Yahya? Buya Yahya pada salah satu kesempatannya itu mengatakan bahwa guru sekumpul bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu sebaiknya tidak perlu dipublikasikan oleh beliau. Itu yang saya tangkap dari apa yang diceritakan oleh Gus Fuad Pleret. Jadi ketika bertemu dengan Rasulullah, sebaiknya tidak perlu dipublikasikan. Namun hal tersebut dibantah oleh Gus Fuad Pleret. Kalau yang sifatnya itu khusus, pribadi, iya, tidak perlu dipublikasikan. Tapi kalau sifatnya itu umum, ya harus dipublikasikan. Dan banyak contohnya. Seperti video di awal, salah satu Habib yang bercerita bertemu dengan Rasulullah, lalu memberikan selembar kertas yang isinya itu sebuah doa, sebuah tulisan agar dibaca dan disampaikan kepada umat agar sama-sama membaca isi dari kertas tersebut. Itu mimpi juga. Lalu santri dari Habib Rizik Syihab yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah diceritakan kepada Habib Rizik Syihab, itu juga mimpi juga oleh Habib Rizik Syihab, dipublikasikan. Ada Habib Munzir bermimpi bertemu dengan Rasulullah, juga dipublikasikan. Lantas kenapa ketika guru sekumpul yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah ini tidak boleh dipublikasikan? Masalahnya di mana? Kita tahu siapa itu guru sekumpul. Banyak tokoh ulama, banyak tokoh kiai, dan banyak yang meyakini bahwa guru sekumpul itu adalah waliullah. Jadi untuk tingkatan
ilmu guru sekumpul dengan ilmu Buya Yahya ini sangat berbeda sekali. Sama halnya antara ilmu Habib Utsman bin Yahya dengan ilmu Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ketika pada satu saat di Banten membuat musholla, Habib Utsman bin Yahya ini kesulitan untuk menentukan arah kiblat, sehingga meminta kepada Syekh An-Nawawi Al-Bantani untuk menunjukkan arah kiblat yang benar. Oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani ditunjuk, coba dilihat lurus tangan saya itu ada Ka'bah, dan terlihat jelas di situ ada Ka'bah. Itu perbedaan ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Ilmu syariat ini belum bisa untuk menalar ilmu hakikat. Jadi untuk Buya Yahya mengenai pernyataan panjenengan tentang guru sekumpul itu seharusnya tidak perlu seperti itu, tidak perlu. Makanya kenapa Gus Fuad Pleret sampai kecewa? Ini merupakan suatu penghinaan kepada guru sekumpul menurut Gus Fuad Pleret. Karena Gus Fuad Pleret ini pencinta guru sekumpul, sangat memuliakan guru sekumpul, sehingga pantas kecewa dan pantas menyatakan bahwa ini penghinaan kepada guru sekumpul. Makanya ketika kita menjelaskan sesuatu yang bukan ranah kita, itu harus hati-hati. Coba kita lihat video Gus Fuad Pleret atas kekecewaannya kepada Buya Yahya. Semoga setelah melihat video ini, para sahabat-sahabat semuanya tidak keliru menafsirkan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret terhadap Buya Yahya. Kita simak bersama-sama. Apakah Buya Yahya mengumpul? Dia bilang Buya Yahya itu bahwa pengalaman bermimpi ketemu Nabi atau ketemu Nabi di alam yaqdzah itu tidak boleh diceritakan di depan publik. Dan guru sekumpul kan menceritakan kepada publik gitu, bagaimana perjumpaan beliau di Madinah ketika beliau umroh, kemudian bagaimana beliau diperintahkan satu kali untuk mengijazahkan tarekat Samaniyah dan seterusnya. Dan menurut Buya Yahya itu sesat. Benarkah Buya Yahya menghina guru sekumpul? Ya benar, memang menghina. Kenapa menghina? Ya karena bodoh. Ya yang dinyatakan Buya Yahya itu perjumpaan dengan Rasulullah itu sangat private, sangat pribadi, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Itu benar, itu kaidah umumnya seperti itu. Tapi kan selalu ada taksis, dilarang masuk kecuali petugas. Ya kalau petugas ya boleh masuk. Nah, ini kan sudah berkali-kali saya, sudah berapa tahun lalu itu, mungkin 2013 saya sudah, ketika Nuruddin Marbu juga mempertanyakan hal seperti ini, menghina guru sekumpul dengan cara seperti ini. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Ya, Nuruddin Marbu, Buya Yahya itu orang yang membaca kitab banyak sekali, tapi ya tetap aja nggak dapat hidayah menurutku. Jadi nah kalau saya ini kembali ke guru sekumpul. Guru sekumpul ketemu Rasulullah di alam yang tahu, di alam mimpi.
au fil manam. Nah, kalau Rasulullah sendiri yang memerintahkan guru sekumpul, ceritakan pertemuan itu kepada guru gimana? Bukankah kita harus mentaati Rasul? Tetap. Dan bukankah kalau itu dianggap oh itu bagaimana apa pembuktiannya? Pembuktiannya itu di alam nyata, di alam zahir. Nah, yang dinyatakan guru sekumpul terkonfirmasi. Enggak pernah tidak terkonfirmasi. Omongannya Nuruddin Marbu sama Buya Yahya aja enggak pernah terkonfirmasi ngomong ngawur. Dan kalau saya enggak kaget. Halo, ada yang bela juga. Ini kan gara-gara si pendekar Pancasila itu yang upload. Enggak juga. Menurut saya memang ilmunya Buya Yahya itu berbeda dengan ilmunya guru sekumpul. Jadi meskipun pernyataan Buya Yahya itu tidak sengaja atau tidak spesifik ditujukan kepada guru sekumpul, tapi ya jelas itu tetap menghina guru sekumpul. Nah, memang Buya Yahya itu kan idolanya kan Rizik Syihab, Harsuti, memang itu. Dan apakah itu ilmu dan ideologinya tetap dengan guru sekumpul? Ya enggak sama sekali. Ya, tapi Hanif Al-Ataf sekarang beberapa kali diarah ke guru sekumpul, ya mau memperalat guru sekumpul. Ya memang banyak Habib Alawi kan memperalat guru sekumpul. Dan orang yang bela-bela apa Buya Yahya maupun Habib itu kan dengan menggunakan potongan-potongan video untuk pernyataan-pernyataan guru sekumpul. Padahal keluarga guru sekumpul melarang keras menggunakan pernyataan-pernyataan atau potongan video guru sekumpul diupload tanpa izin. Nah, ini tanpa izin. Ya, dalam banyak hal guru sekumpul itu manusia biasa, tanpa mengurangi kekutuban beliau, tanpa mengurangi beliau sebagai pintu masuk teraman tercepat kepada Rasulullah. Saya yakin beliau adalah Gausul Zaman, dia adalah wali kutub pada zaman. Toh, guru sekumpul tetaplah manusia biasa. Ada di Quran aja ada nasihat, ada mansoh, apalagi wali kutub, ya biasa aja. Guru sekumpul juga pasti melakukan kekeliruan, bisa keliru, tetapi tidak pernah berdusta, kan berkali-kali sudah saya bilang. Nah, kekeliruan pernyataan guru sekumpul berdasarkan bisikan-bisikan orang-orang munafik itu potongan-potongan videonya digunakan untuk membela Ba'alawi. Jadi untuk membela juga Buya Yahya dan yang lain-lain, ya kelompoknya itu. Karena saya berkali-kali bilang waspadalah kepada orang-orang munafik. Dan mohon maaf ya, mohon ampun ya, orang munafik sudah terlalu banyak menggunakan guru sekumpul untuk kepentingan-kepentingan mereka. Mereka itu tidak membela guru sekumpul, mereka membela idola-idola mereka dengan menggunakan pernyataan-pernyataan guru sekumpul yang sangat mungkin sudah dimansuh oleh guru sekumpul sendiri. Itu loh. Ya beda dengan gue. Kalau gue kan memang benar-benar bela guru sekumpul mati-matian. Jadi waspadalah, guru sekumpul kan bilang man haulakum min ahli Madinah munafiqun. Itu beliau kan sedang menyindir orang-orang munafik yang pada waktu beliau ceramah itu ada di sekitar beliau atau setidaknya hadir di saat itu. Tuh loh.